teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kembali lagi pada malam hari ini, pada episode kali ini, kita akan mencoba membahas salah satu topik yang agak berat buat teman-teman para penonton, ya, dengan pakarnya ini. Jadi topik pada malam hari ini, teman-teman, kita akan membahas tentang Neoplatonism in Islamic Philosophy. Wah, menarik sekali ini judulnya. Mantap. Oke. Nah, dari judulnya aja teman-teman sudah tahu ke arah mana kita akan membahas ini. Ya, oke, benar. Kita akan membahas tentang filsafat. Dengan pakarnya juga. Ya, beliau ini adalah rekan saya juga waktu S1 dulu. Kita sama-sama di Sejarah Peradaban Islam. Kemudian beliau sudah menyelesaikan studi pascasarjana S2-nya juga di UIN Wali Songo, dan sekarang fokus mengajar juga ya. Beliau adalah, saya sering panggilnya Kang, meskipun bukan dari Jawa Barat beliau ini, tapi saya sering panggilnya Kang. Ini Kang Anas ya. Selamat malam Kang Anas, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lama tidak berjumpa Kang ya. Ya. Ya, oke, kita akan ngobrol santai juga Kang, terkait dengan Neoplatonisme ya di dalam filsafat Islam. Itulah judul kalau di Indonesia kan, atau dalam bahasa Inggris Neoplatonism in Islamic Philosophy. Jadi Kang, memang teman-teman sekalian juga dalam kerangka filsafat pada awal-awal muncul, memang pada zaman Yunani itu ada dua memang mazhab besar yang timbul pada waktu itu, yaitu mazhab Platonisme, kemudian mazhab Aristoteles. Nah, mazhab Plato ini adalah mazhab idea, mazhab logika begitu ya, bahasa mudahnya begitu. Kemudian mazhab Aristoteles adalah mazhab empiris. Ya, ini mazhab ini saya translate aja, bukan mazhab dulu namanya, tapi maksudnya apa, pemikiran, apa, kelompok pemikiran begitu ya. Nah, mazhab kemudian berkembang sampai pada nanti abad Barat modern, kemudian Barat postmodern. Begitu juga dalam Islam ada juga perkembangan pemikiran bagaimana kemudian mazhab idea atau ide atau logika itu berkembang, kemudian mazhab empiris juga berkembang, kemudian mazhab irfani segala macam itu berkembang. Nah, pada spesifik kali ini kita akan mencoba membahas apa itu Neoplatonisme. Sudah ada Kang Anas yang akan menjelaskan. Iya Kang, saya langsung bertanya pertanyaan pertama ini. Apa sih sebenarnya Neoplatonisme itu? Dan sebenarnya kita akan menuju kepada kita ditujukan kepada siapa sebenarnya tokohnya ya, tokoh Neoplatonisme dalam Islam itu. Silakan Kang, langsung dijawab. Ya, terima kasih Kang Sapir. Saya manggilnya pun juga Kang Sapir sebenarnya. Nah, sama-sama mungkin sudah tua dan sudah berteman lama gitu. Dan hari ini saya merasa bersyukur bisa bertemu lagi sama Kang Sapir, terutama di acara ini yang temanya menurut saya itu sangat berat luar biasa. Tiba-tiba baru bertemu langsung membahas Neoplatonism. Itulah ciri khas kita. Ini seakan-akan mengembalikan gunung ke tengah lautan. Wow. Iya. Oke, baik. Sehubungan dengan diskusi malam ini, ada memang gagasan yang luar biasa yang di dunia Islam itu nggak bisa ditinggalkan. Adanya para filosof-filosof Islam, terutama Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, mungkin termasuk juga Al-Kindi yang sebagai filosof pertama Arab, itu gagasannya pun tersentuh dengan tradisi Mesir dan terutama tradisi Yunani. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, gagasan apa yang itu masuk ke dalam dunia. Kalau tadi Kang Sapir menyinggung 3 filosofi Yunani, terutama
Plato dengan idealismenya, kemudian Aristoteles dengan realismenya yang kita pahami hari ini sebagai materialisme, itu sebenarnya banyak yang mengatakan berbagai macam banyaknya ilmu pengetahuan hari ini yang sudah berkembang, itu sebenarnya adalah catatan kaki dari dua tokoh filosof Yunani itu, antara Plato dan Aristoteles. Nah, mungkin kita terbayang-bayang, Neoplatonisme itu sebenarnya itu bukan suatu tokoh. Kalau saya bilang Neoplatonisme, sebenarnya itu sebuah aliran pikiran. Yang mungkin kita mengenal namanya asli dari Neoplatonisme, namanya asli itu Plotinus. Jadi kalau direntet dari genealogi sejarah, adanya filosof besar di 6 sebelum Masehi itu, di mana Kristen itu belum ada. Ya, sedangkan di masanya Plotinus yang nanti mendirikan aliran Neoplatonisme itu sejak 2 Masehi. Nah, jadi di era itu, di tahun 2 Masehi itu Kristen itu sudah hadir. Umur 200 tahun. Jadi ada senggang sejarah yang lama antara filosof Yunani sehingga lahir yang namanya Plotinus ini. Itu. Dan saya tadi membaca juga adanya gagasan Plotinus ini ternyata itu pun juga tidak jauh dengan gagasan-gagasan era Yunani, terutama adalah Plato. Hanya saja Plotinus ini orang yang unik, orang yang mampu bisa menggabungkan yang sebelumnya dua konsep ini tidak bisa menyatu, yaitu konsepnya Plato dan konsepnya Aristoteles, ya kan? Nah, kalau nanti kita tarik ke belakang sampai abad pertengahan, idealisme ini lari ke dunia Islam. Makanya Islam itu kuat dengan spiritualitasnya atau mistismenya. Sedangkan yang Aristoteles yang terbilang dengan konsep realismenya ini lari ke dalam dunia barat. Makanya memang kita nggak heran dunia barat hari ini dengan warisannya Aristoteles itu sains mereka itu sangat berkembang, lebih maju daripada Islam yang itu tradisinya itu adalah idealisme yang saya sebutkan tadi, itu adalah spiritualitas. Jadi ini Kang Samir. Jadi Plotinus atau yang tadi disebut Neoplatonisme itu adalah sebuah aliran yang bisa menggabungkan antara idealisme dan realismenya Aristoteles. Nah, nanti uniknya ajarannya Plotinus ini ada ajaran yang unik di mana disebut itu iluminasi atau emanasi. Ini yang harus kita kaji hari ini. Jadi ada juga konsep dari Plotinus itu duon. Iya, yang satu. Dan kalimat yang satu ini nanti lari ke dunia barat, ya mungkin dunia barat itu sulit menyebut duon, akhirnya mereka itu menyebutnya itu Tuhan. Jadi kalimatnya itu agak serasi dari the one bergeser ke Tuhan. Nah, coba saya akan masuk ke gagasannya Plotinus ini. Jadi the one itu adalah segala sesuatu yang menjadikan alam semesta ini ada. Jadi dia itu sebagai pusat yang menjadikan entitas yang ada di alam semesta ini. Jadi kalau dalam Islam itu Tuhan. Nah, ini kan unik. Uniknya ini. Tapi belakangan kita berpikir, lalu dari the one ini nanti lahir di antara berbagai macam ciptaan ini prosesnya seperti apa? Kan begitu. Nah, nanti ada yang namanya the one ini, dia itu merenungkan dirinya sendiri. Lahir yang namanya mind atau ide. Nah, ide inilah nanti yang diambil dari Plato. Jadi sesuatu yang paling murni, hakikatnya itu adalah ide yang itu tidak bisa disentuh oleh
oleh sesuatu yang ada di luar. Jadi ketika saya mempunyai ide tentang perempuan, ya, ketika perempuan itu teraktualisasi, perempuan itu sudah tidak sempurna atau sudah tidak murni. Tapi yang lebih sempurna, yang lebih murni itu adalah ide perempuan yang ada di kepala saya. Sedangkan nanti Plotinus, ide yang ada di kepala saya ini sifatnya adalah abadi. Sifatnya ini abadi. Nah, karena gagasannya ini nyerempet ke mistis atau spiritualitas di Baghdad itu, atau terutama di Irak, terutama di masanya Al-Farabi sendiri, itu ada tradisi banyak warisan, terutama itu peninggalan-peninggalan buku-buku Yunani dan peninggalan tradisi Mesir. Nah, inilah nanti pemikiran coraknya siapa? Plotinus itu masuk ke Baghdad. Nah, bersentuhan dengan para mahasiswa atau pelajar-pelajar Arab, sehingga pemikiran itu dikaji. Salah satu yang mengkaji secara serius itu adalah Al-Farabi. Jadi Al-Farabi pun juga punya pandangan yang unik yang hampir sama dengan Plotinus. Seperti itu Kang Sabir. Jadi sangat unik kalau kita diskusi tentang Platonisme ini, karena tidak bisa mengingkari dengan tradisi Yunani yang itu masuk ke dalam dunia Islam lewat jembatan Plotinus itu sendiri. Oke, ya menarik sekali memang terkait dengan Neoplatonisme tadi dan Plotinus tadi. Oke, Kang, sedikitlah dikasih gambaran. Kita kan sudah menyinggung tadi Plotinus, kemudian yang mirip dengan pemikiran Plotinus itu adalah Al-Farabi. Nah, sebenarnya Al-Farabi itu siapa sebenarnya? Jadi orang-orang awam ini kan nggak paham Al-Farabi itu siapa. Itu ya. Apakah makanan kah atau minuman atau apa itu? Ya kan, dijelaskan sedikit. Siapa itu Al-Farabi? Ya. Jadi memang anak muda hari ini ya tidak hanya melulu mengenal Ariel Noah, tidak melulu mengenal Aura Kasih, tapi ada hal yang luar biasa di era itu yang harus kita pelajari hari ini. Ya, karena memang jaya-jayanya Islam atau puncak keemasannya Islam itu adalah era-era saat itu, terutama era klasik itu. Nah, sedangkan Al-Farabi ini itu hidup di masa itu. Nah, kalau bicara Al-Farabi itu sendiri, dia itu salah satu filosof Muslim setelah Al-Kindi. Ya, jadi Al-Kindi itu orang yang orang yang berani mendobrak tradisi filsafat Yunani masuk ke dalam dunia Islam. Yang seperti yang saya sebutkan tadi, beliau kan terbilang sebagai filosof Arab pertama. Ya, nah setelah Al-Kindi ini nanti lahir yang namanya Al-Farabi. Jadi jaraknya Al-Farabi sama Al-Kindi itu hanya, kalau nggak salah itu hanya 10 tahun, nggak salah. 10 tahun atau berapa. Nah, Al-Farabi ini karena salah satu juga filosof Muslim, dia itu uniknya adalah mampu menselaraskan antara wahyu Al-Quran dan filsafat. Yang padahal sebelumnya itu, orang Islam itu sangat mengecam sekali atau melihat sebelah mata tradisi filsafat Yunani. Ya. Jadi fokusnya hanya Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan dalam pandangannya Al-Farabi itu, bahwa Al-Quran, terutama Al-Quran, itu sifatnya adalah global. Sifatnya global dari Allah yang diberikan kepada manusia. Tapi dengan alat filsafat itu yang ditawarkan oleh Al-Farabi, orang itu mampu menggali sedalam mungkin apa yang dimaksud di Al-Quran itu secara argumentatif dan kuat. Nah, nanti ada catatan pula bahwa Al-Farabi ini yang saya sebut tadi mampu mengharmoniskan atau antara Al-Quran dan dan filsafat ini seperti halnya seperti anak kembar yang tidak bisa dipisahkan dengan ibunya. Nah, itu Al-Farabi. Jadi setelah Al-Farabi nanti itu juga ada yang namanya Ibnu Sina dan sebagainya sebagai murid-muridnya. Termasuk hidupnya Al-Farabi ini masuk ke dalam dunia filsafat peripatetik. Nah, jadi
filsafat paripatetik itu filsafat yang multidimensi. Jadi tidak hanya fokus tadi Islam, tapi di dalamnya itu ada musik, ada seni, ada estetika, ada kedokteran, dan lain sebagainya. Hanya saja paripatetik ini sifatnya itu rasionalis. Jadi menjangkau entitas Tuhan itu dengan nalar atau dengan rasionalitas atau dengan filsafat itu. Jadi seperti kalau menyinggung tadi kenapa ada yang namanya Tuhan, ya, kemudian ada alam semesta. Kalau misalkan filosof itu ditanya alam semesta lahir ini bahannya apa? Atau ada secara tiba-tiba dengan Tuhan mengatakan kun fayakun, kemudian tiba-tiba ada. Kalau tiba-tiba ada, itu seperti halnya yang kita pahami sebagai orang yang tukang sulap itu. Nah, itu bagi para filosof atau bagi orang paripatetik itu nggak logis atau nggak, akal itu sulit untuk menerima. Akal itu sulit untuk menerima karena nggak mungkin sesuatu itu lahir kalau itu nggak ada bahannya. Nah, ini nanti dikaji secara kritis oleh Al-Farabi itu sampai dia menyimpulkan bahwa adanya segala sesuatu ini pasti ada bahannya, dan bahannya itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, ini unik. Ini unik, Kang Sabir. Jadi mungkin kita hari ini mungkin teman-teman ya, Kang, apa namanya kita akan batasi dulu. Berpikir ke sana. Ya, mungkin kita akan batasi dulu terkait dengan pembahasan Al-Farabinya, dan apa namanya, mungkin pada episode yang lain kita akan membahas misalnya Al-Kindi, kemudian filsafat paripatetik segala macam yang multidimensional tadi. Itu nanti ada bab lain lah. Oke lah, kita akan ya, betul. mencoba mendalami bagaimana apa namanya konsep-konsep pemikiran dari Al-Farabi itu sendiri. Oh iya Kang, oke. Kita akan masuk, kita sudah dikasih tahu tadi bahwa Al-Farabi itu kemudian memang hidup setelah Al-Kindi apa filsuf Al-Falsafatul Ula, kemudian Al-Farabi itu tampil lagi dan mencoba menggabungkan antara filsafat dan konsep-konsep Quran itu tadi. Oke, yang ingin saya tanyakan yang selanjutnya, Kang. Oh iya, Kang Sabir. Oke. Oh iya, Kang Sabir. Al-Farabi itu sangat terhormat tidak hanya di dunia Islam saja. Ya, tapi di dunia Barat itu pun juga keilmuannya sangat diakui. Kita pun sudah tahu lah ya, ada sebutan yang namanya Mu'alim al-Awal. Ya. Nah, Mu'alim al-Awal ini ternyata dipegang oleh orang Yunani namanya itu Aristoteles. Nah, sedangkan Mu'alim Asani atau guru kedua ini ternyata itu dipegang oleh Al-Farabi. Ini kan luar biasa. Wow. Nah, mantap. Al-Farabi kenapa kok mendapat kenapa Al-Farabi mendapatkan gelar ya, dinobatkan kepada beliau ini? Karena salah satunya beliau itu mampu menggali logikanya Aristoteles ditarik ke dalam dunia Islam, dan beliau itu mampu merangkum logika yang sebelumnya itu sangat rumit, itu diringkas sedemikian apik, sedemikian mudah, dan itu mudah dikaji oleh orang-orang Islam. Itu kan ada ceritanya Ibnu Sina belajar ilmu mantik, terutama karangannya Aristoteles, dibaca hampir 50 kali itu nggak paham-paham. Tiba-tiba membaca karya mantiknya Al-Farabi, itu langsung dia langsung paham. Iya, betul. Iya, makanya juga saya itu. Ya, makanya itu tadi luar biasanya itu. Dia termasuk juga yang mendapat gelar guru kedua dalam dunia filsafat. Itu. Ya, oke. Semakin menarik ini pembahasan tentang Al-Farabi ini. Dan ini memang untuk pencerdasan untuk generasi-generasi baru sekarang ya. Sebagai siapa itu Al-Farabi dan apa saja pemikirannya, dan ternyata menurut Kang Anas tadi Al-Farabi itu bukan hanya terkenal di dalam dunia Islam, dunia Barat itu pun sangat-sangat terkenal begitu ya. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi sudah dijelaskan dari segi biografinya dulu, kemudian pemikirannya. Selanjutnya itu ada nggak sih Kang pemikiran metafisika dari Al-Farabi itu sendiri? Metafisiknya itu seperti apa gitu pemikiran-pemikiran dari Al-Farabi itu? Ya Kang, mungkin bisa dijelaskan sedikit.
Jadi kalau kita hari ini apa namanya mungkin mencari-cari, ada yang namanya fisik, ada yang namanya metafisik. Kalau fisik itu sesuatu yang itu mampu dicerna oleh panca indera, baik itu mata, baik itu di apa telinga dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang fisik yang bisa disentuh. Tapi kalau masuk ke dalam alam metafisika, itu sesuatu yang sudah tidak bisa disentuh oleh panca indera. Jadi kalau masuk ke konsepnya Al-Farabi tentang metafisika itu sendiri, beliau itu punya pandangan bahwa ada yang namanya konsep wahdatul wujud, ada yang namanya pula mungkinul wujud. Nah, mungkinul wujud ini itu adalah segala sesuatu yang itu diciptakan oleh Tuhan yang sifatnya itu fana, yang sifatnya itu mungkin. Jadi keberadaannya itu tidak otonom atau tidak berdiri sendiri. Keberadaannya itu tergantung kepada wajibul wujud, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan. Nah, contohnya begini. Kalau dalam dunia Islam kayak usuluddin, kita kalau mendalami itu kan juga menemukan yang namanya al-fana wa al-baqo. Kan seperti itu. Nah, fana ini difokuskan hanya kepada setiap makhluk yang pada akhirnya akan berubah dan akan hancur. Jadi tidak punya sifat kekodiman. Berbeda dengan hal yang metafisika yang sifatnya itu tidak berubah, tidak rusak, dan itu tidak bisa dipengaruhi. Nah, nanti metafisikanya Al-Farabi ini, ya, yang tadi saya sebut tidak bisa rusak atau tidak bisa berubah, itu adalah yang namanya itu Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin Kang Sabir bisa mengurai-nguraikan yang tadi pemikirannya Al-Farabi itu tidak terlepas dengan apa namanya Plotinus Neoplatonisme itu. Jadi Neoplatonisme itu sebenarnya pun dipakai oleh Al-Farabi, bukan dipakai tapi dimodifikasi dan dikembangkan di dalam dunia Islam. Di dunia Islam yang itu juga tidak terlepas dari apa namanya nas Al-Qur'an dan hadis. Kalau Al-Farabi itu sendiri dia itu membayangkan bahwa Tuhan yang abadi, yang tidak fana atau yang tidak hancur itu pada mulanya itu adalah tidak ada sesuatu kecuali itu Tuhan. Dia dengan paripatetik atau rasionalnya itu memikirkan sampai sejauh itu. Iya. Jadi betul. Tuhan yang sendiri, yang belum ada alam semesta, yang belum ada manusia. Al-Farabi kemudian berpikir, Tuhan saat itu ngapain? Kan begitu. Iya. Ngapain? Nah, kalau masuk ke situ, ternyata Tuhan yang sendiri, yang kodim, yang sempurna, yang indah, Tuhan dengan kediriannya itu, dia itu tidak mikir keluar. Kalau Tuhan itu mikir keluar, berarti kan ada sesuatu, ada objek yang dipikirkan. Ada objek yang itu sejajar dengan Tuhan. Iya. Oh, dalam istilah lain itu ada dua kodim. Ada dua kodim. Ternyata Tuhan yang sendirian itu, ternyata dia itu memikirkan dirinya sendiri. Oh, maha indah, maha baik, maha sempurna, maha adil. Yang dalam yang kita pahami dengan Asmaul Husna. Jadi Tuhan itu merefleksikan dirinya sendiri atau merenungi dirinya sendiri. Ada suatu berbendaharaan yang luar biasa. Atau kuntum kahzun apa sebenarnya? Aku adalah berbendaharaan yang sembunyi dan aku ingin dikenal. Nah, itu dari renungannya Tuhan melihat ke dalam dirinya Tuhan. Saya ngomong dirinya bukan bentuk fisik loh ya, tapi metafisik yang tidak bisa dijangkau oleh rasio manusia. Tapi memakai logika akal pikiran untuk sesuatu yang abstrak, yang metafisika itu bisa masuk akal. Nah, itu yang dipakai oleh Al-Farabi itu. Nah, ketika Tuhan itu kagum dengan dirinya sendiri, itu lahir atau dalam istilah Al-Farabi itu meluber atau emanasi.
Emanasi. Ya. Nah, emanasi. Jadi sifatnya itu seperti kalau beliau menganalogikannya itu seperti apa namanya matahari dan cahaya. Jadi itu suatu dua entitas yang itu tidak bisa dipisahkan. Leburan, melebur. Peleburan, ya betul. Jadi melebur dari diri Tuhan keluar, yang itu kalau dalam dunia Islam disebut Nur Muhammad atau Nur Muhammadiyah. Jadi pertama yang diciptakan oleh Allah atau yang meluber pada zatnya Allah itu adalah cahayanya Nabi Muhammad. Makanya nggak salah kita mengenal bahwa Nabi Adam waktu berada di alam apa? Di surga lah, atau ya. Nabi Hawa dan Nabi Adam berada di surga, ya. Itu mau menikahkan mas kawin dengan sholawat kepada Nabi. Melafatkan asyhadu alla ilaha illallah, ya kan, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, betul. Penyaksian kepada Nabi Muhammad itu bukan bentuk fisik, melainkan bentuk metafisika. Metafisik, iya betul. Jadi pandangannya Al-Farabi tentang metafisika, kalau disimpulkan itu ya ada sesuatu yang wujud yang itu tidak bisa hancur, tidak bisa berubah, melainkan mengabadi. Yang tadi disebut Al-Farabi adalah wahdatul wujud itu. Keberadaannya itu wajib, tidak bisa hancur. Wah, mantap sekali. Semakin menarik ini pembahasan kita ini. Ya teman-teman, silakan dipahami secara baik-baik, jangan terburu-buru ketika menonton ini nanti, karena ini memang materi yang sangat besar, berat sekali ini, dan jangan sampai tersesat ini pembahasan ini. Ini makanya kita juga berat memahaminya, agak berat memang logikakan ini, metafisik ini. Ya Kang, semakin menarik, saya menikmati sekali argumentasi demi argumentasi yang dikeluarkan, yang dilontarkan oleh Kang Anas. Sekarang saya akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan, ada nggak sih Kang logika Al-Farabi itu dalam memahami alam semesta itu sendiri? Jadi mungkin apakah memang Al-Farabi mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan alam semesta, kemudian cara menggunakan rasionalitas dia itu bagaimana gitu ya dalam melogikan alam semesta ini? Jadi kalau melihat alam semesta ini dalam kacamata Al-Farabi itu ada 5 tendensi kalau nggak salah. Tapi saya tidak mau bahas secara keseluruhan. Tapi itu agak-agak berat. Karena bukan level saya untuk membedah pemikirannya Al-Farabi. Sangat terlalu jauh. Siap. Dia mau alim asani, saya hanya S2 saja. Iya. Nggak logis itu. Jadi ada pemikiran bahwa manusia, alam semesta ini kita nggak boleh hanya memahami seperti tumbuh-tumbuhan atau lautan, gunung, itu nggak boleh. Alam semesta itu nggak boleh hanya kita pahami sebatas itu. Tapi salah satu di dalam isi alam semesta itu adalah manusia itu sendiri. Sedangkan dalam pandangannya Al-Farabi bahwa manusia itu adalah citranya Tuhan. Nah, hanya saja kalau kita telisik dengan jauh, manusia dalam citranya Tuhan itu bukan dalam hal dimensi fisik, melainkan dalam hal dimensi spiritualitas. Jadi setiap manusia di dalam dirinya semuanya pasti memiliki ruh. Nah, ruh ini adalah citranya Tuhan. Atau kalau dalam bahasanya teologi Isa itu kutipkan ruh dalam dirimu wahai Adam. Itu kan disebutkan juga. Di Islam pun juga disebutkan. Kalimat kutiupkan ruh dalam dirimu Adam, ruh yang ada di dalam diri Tuhan diberikan kepada Nabi Adam, itu tidak hanya diberikan kepada Nabi Adam saja, melainkan seluruh manusia yang ada di alam semesta sampai hari ini. Jadi manusia itu hakikatnya ada unsur ketuhanan. Nah,
kembali ke dalam pandangannya Al-Farabi tadi, bagaimana melihat alam semesta ini, ya kan? Nah, hal yang paling fundamental dalam pandangannya Al-Farabi di alam semesta ini itu adalah manusia itu sendiri. Karena seperti hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya, mereka itu tidak memiliki ruh. Yang memiliki ruh itu adalah manusia itu sendiri. Nah, sedangkan ruh itu asal mulanya itu adalah dari Tuhan. Jadi kalau dibilang secara universe atau satu kesatuan dalam pandangannya Al-Farabi bahwa manusia hakikatnya itu sama. Hakikatnya itu sama. Nggak ada yang namanya perbedaan antara satu manusia satu dengan manusia yang lain. Karena sumber dari manusia dalam dimensi ruh, sumbernya itu hanya satu, yaitu hanyalah Tuhan itu sendiri. Ketuhanan. Oke. Tuhan itu sendiri. Iya, betul. Ya. Memang menarik sekali nih pembahasan pada malam hari ini, teman-teman. Oke, Kang. Kita sudah dikasih penjelasan tadi terkait dengan siapa itu Al-Farabi, kemudian apa pemikiran metafisikanya, kemudian logika yang digunakan Al-Farabi dalam memahami alam semesta. Dan saya ingin tahu satu lagi, Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir lah sebelum kesimpulan kita nanti, conclusion-nya kita nanti. Ya. Ya kita singgung sedikit saja terkait dengan apakah benar Al-Farabi itu adalah ahli di bidang seni. Wah keren sekali, ada filsuf gitu kan, ahli di bidang seni atau musik misalnya. Dan ya menarik nih. Ya mungkin bisa disinggung sedikit, Kang, bagaimana perannya Al-Farabi dalam hal seni. Jadi kalau kembali ke dalam gagasan awal tadi, Al-Farabi sebagai, kalau dalam cermatan saya itu Al-Farabi sebagai filosof kedua setelah Al-Kindi. Kalau Al-Kindi itu mampu mengantarkan filsafat ke dalam dunia Islam, Al-Farabi itu mampu mengharmoniskan antara agama dan filsafat. Keren. Hanya saja ada banyak, hanya saja ketika melihat di era itu, terutama para fuqaha terutama atau ahli fikih yang itu mereka banyak melihat sebelah mata, di mana ketika filsafat itu berdampingan dengan filsafat, agama berdampingan dengan filsafat. Nah, inilah tugasnya Al-Farabi dalam menguraikan tujuannya filsafat itu apa. Nanti ketemu yang namanya estetika. Jadi kalau kita berpikir agama tanpa estetika itu pun juga kacau atau enggak etis. Contoh kecil misalnya Kang Sabir sholat dengan kaos oblong atau dengan patok boxer itu sah, tapi itu enggak etis. Bahkan di dalam puncaknya Islam itu ada yang namanya ihsan, keisanan atau kebaikan yang sempurna. Itu pun juga bisa dibilang sebagai nilai atau estetik indah. Nah, Al-Farabi mencoba menguraikan tujuannya filsafat dan agama itu apa. Nah, ini yang menjadi pembahasan tentang estetika atau seni itu sendiri. Nah, nanti Al-Farabi juga kan sebagai filosof yang itu menggandrungi dunia musik, ya kan? Ada kitab yang namanya Al-Musikal atau apa. Jadi suatu ketika itu Al-Farabi memang sudah dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang musik. Nah, salah satu seorang gubernur kalau nggak salah itu mengadakan pentas di mana di sebuah forum itu semuanya itu orang ahli musik. Ya, dikumpulkanlah semuanya ahli seni itu atau ahli musik untuk menampilkan musik mereka masing-masing. Dalam cermatan Al-Kindi, para pentas atau para pemusik itu mereka itu tidak bisa menyentuh hakikat nilai yang ada di musik itu sendiri. Nah, pada akhirnya Al-Kindi itu dia tampil memainkan musik dengan ritme 3. Jadi ritme pertama itu menjadikan orang ketika mendengar musiknya Al-Farabi, mereka itu bersedih. Itu kan unik. Jadi musik itu bisa menyentuh seseorang dan mampu menyentuh jiwa seseorang.
Jadi tujuannya musik itu mampu memotivasi atau mampu merubah keadaan jiwa seseorang. Nah, kemudian dalam ritme kedua, tiba-tiba Al-Farabi itu menggantikan nada yang mulanya itu senang menjadi sedih. Akhirnya para audien itu, termasuk para pentas-pentas musik itu, mereka itu tiba-tiba pada menangis dan lain sebagainya. Dan ritme ketiga, Al-Farabi mengganti musik itu dengan lembut, dengan sentuhan-sentuhan halus, dan para hadirin, para yang di forum itu, mereka semuanya pada tidur. Nah, saat mereka pada tidur, Al-Farabi baru dia melarikan diri atau keluar. Jadi seakan-akan itu wujud salah satu seni atau estetika yang itu diwujudkan oleh Al-Farabi dengan musik. Tapi yang fundamental itu enggak ini. Yang fundamental itu Al-Farabi ingin menjelaskan pokok inti antara filsafat dan agama. Jadi agama itu tujuan puncaknya itu adalah akhlak, ya kan? Jadi kalau kita mendalami agama hanya mengetahui haram dan halal itu nggak cukup kalau tidak membentuk seseorang itu menjadi orang yang budi pekerti, akhlaknya baik dan lain sebagainya. Nah, sedangkan filsafat yang itu dipahami oleh orang pada umumnya itu berbeda dengan wahyu Al-Quran, tujuan puncaknya filsafat itu pun juga etika atau estetika keindahan. Jadi walaupun jalannya itu berbeda-beda, tapi puncak tujuan yang dicari finalnya itu sama, yaitu keindahan. Makanya nanti kalau ditarik panjang, Al-Farabi itu ketika orang mampu mendalami dua entitas antara agama dan filsafat, tujuan puncaknya manusia itu adalah insanul al-kamil, yaitu manusia yang sempurna, yang mampu memerankan peran Tuhan secara fisik, secara wujud di tengah alam semesta ini. Makanya ada istilah Al-Farabi itu taholak bi akhlakillah, yaitu akhlaknya Tuhan yang itu masuk ke dalam atau menyerupai perilaku manusia. Jadi sifatnya Allah seperti yang tadi saya sebutkan, ada pemaaf, ada keadilan, ada bijaksana, dan lain sebagainya. Itu teraktual ke dalam diri manusia itu yang tadi saya sebut insanul kamil itu. Jadi insanul kamil ini sebenarnya ini adalah puncak nilai atau estetika yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Iya. Itu Kang Sabir. Ya, Masya Allah, mantap sekali nih penjelasannya. Sangat rinci, detail, sangat jelas menurut saya juga. Memang kelasnya kalau udah MPD gini ya, ini aku ya. Oke, ya. Saya rasa semakin jelas ya teman-teman sekalian dan para pemirsa di audiens bahwa memang Al-Farabi ini bukan sembarang filsuf begitu ya, hanya ngikut-ngikut begitu. Beliau tuh mencoba mensinkronisasi juga bagaimana Islam dan filsafat itu sendiri. Oke kan, termasuk tadi dengan bagaimana kemudian beliau paham sekali tentang estetika begitu ya. Oke Kang, kita akan berada di akhir ngobrol kita ini. Di kesimpulan atau apa namanya semacam closing statement atau apa dari Kang Anas sendiri tentang apa namanya neoplatonisme ini di dalam apa menurut pemahaman Al-Farabi ini. Silakan. Apa ya kesimpulannya? Kalau saya mengasih kesimpulan, closing statement aja, jadi nggak harus kesimpulan, closing statement atau apalah. Ya, jadi secara mengambil dari benang merah dari pemikirannya Al-Farabi ini, sebenarnya pengetahuan yang paling hakiki itu adalah pengetahuan yang itu tidak melihat keluar dalam diri manusia, melainkan adalah pengetahuan yang selalu melihat ke dalam diri manusia. Karena hubungannya dengan konsep Al-Farabi tadi, setiap ruh dimensi yang ada di dalam diri manusia itu ada ruh ketuhanan. Jadi berbendaharaan atau rahasia entitas Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Makanya kalau ada orang mencari keabadian atau kesempurnaan
dia mencari di luar dirinya secara terus-menerus, dia tidak akan menemukannya. Dia akan menemukannya ketika dia itu selalu menggali dalam dirinya. Makanya ada istilah dalam dunia filsafat itu what am I? Siapa aku? Ini yang pada puncaknya itu ingin menjawab bahwa aku ini adalah salah satu rahasia Tuhan. Ini salah satu perbendaharaan yang tersembunyi yang memang setiap detik, setiap menit, setiap hari, dimanapun harus kita gali bendahara itu. Ini secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa kita itu manusia sebenarnya itu adalah makhluk terspesial, teristimewa dari ciptaan-ciptaan makhluk Tuhan yang lain. Kita harus bangga hal itu. Siap. Wah, mantap sekali ini. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara dan semoga pembahasan ini dapat membuka pikiran teman-teman terkait dengan siapa itu Al-Farabi. Jadi kita tidak usah menjustifikasi seseorang tanpa kita mengetahui siapa itu beliau, gitu kan? Ya, teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Anas yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Semoga ilmunya ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di luar sana, begitu ya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.